Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini, Timnas di bawah STY siap menghadapi tuan rumah Bahrain di Stadion Nasional Rifa, dan semua pecandu sepak bola Indonesia, para netizen, masyarakat Indonesia mendoakan hasil yang terbaik tentunya bagi tim nasional Indonesia. Perlu perjuangan, tidak mudah. Ya, tidak gampang untuk bermain di kandang lawan. Dengan peringkat tentunya kalau melihat dari peringkat FIFA kita kalah jauh, tetapi dalam permainan sepak bola di lapangan segalanya bisa terjadi. Dan bukan tidak mungkin kita bisa mengalahkan Bahrain, ya. Tapi tentunya sekali lagi perlu nyali, perlu ketekunan, kesabaran dalam bermain sepak bola. Ya, tidak perlu terburu-buru, memanfaatkan setiap peluang kesempatan yang terbuka di depan gawang lawan untuk menjadikan gol. Itu yang paling penting untuk tim nasional kita. Nah, di saat akan menghadapi Bahrain, pelatih kepala Sintayong masih sekarang berpikir untuk menentukan starting 11 dengan skema 3-4-3 yang dia akan main. Belum tahu siapa yang akan dimainkan. Ya, semua bisa terjadi di lapangan. STY yang lebih tahu. Dia yang bertanggung jawab terhadap tim. Tapi yang paling penting di sini yang menarik adalah keberadaan penjaga gawang utama kita, Martin Paes. Ketika ia baru tiba Selasa yang lalu karena mengalami masalah ya dengan pergelangan tangan dia, cedera ringan, banyak yang meragukan memang apakah dia bisa tampil atau tidak. Sampai kemarin dalam latihan terakhir, ST itu mengatakan bahwa peluang dia belum 100%. Artinya masih 70%, 80%. Ya, tim medis sudah memeriksa dia. Pas membawa surat keterangan dokter dari Dallas. Di timnya Dallas karena punya dokter yang memang khusus dan sudah menyurat mungkin harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Makanya Dallas tidak, pelatih mereka Peter Lushin tidak memaksakannya main. Jadi dia lebih mengharapkan bahwa Martin Paes tersedia untuk tim nasional Indonesia menghadapi Bahrain dan menghadapi Cina. Suatu sikap yang luar biasa bagi manajemen Dallas dan juga bagi pelatih Lushin ya untuk memberikan kesempatan kepada Martin Paes. Dia datang diperiksa oleh tim medis, fisioterapis, dan Paes sendiri menyatakan bahwa dia siap kalau ingin dimainkan oleh pelatih. Semua tergantung dari pelatih. Walaupun ST mengatakan belum 100%. Semua penggemar sepak bola Indonesia tentunya berharap Paes akan berdiri di bawah Mister. Karena dengan keberadaan Martin Paes ini, ada ketenangan, rasa percaya diri bagi seluruh pemain di lapangan. Apalagi pemain belakang yang dikomandoi oleh Jai Isyas Rido dan juga dengan Mes Hilgers. Tentunya akan lebih pede bermain untuk menghadapi tekanan-tekanan dari tuan rumah Bahrain. Ya. Tetapi dalam beberapa jam ke depan ini, kalau Martin Paes itu memang belum bisa dimainkan, Hernando Ari sudah disiapkan oleh STY untuk menjadi penjaga gawang yang membackup Martin Paes untuk langsung mengganti. Jadi memang peluang ini masih ada, masih terbuka bagi Hernando Ari ya untuk bisa bermain. Karena sebelum Martin Paes datang juga, Hernando Ari punya peran penting. Dia berada di bawah Mister. Ya, terlepas ada 1-2 kali membuat ada hal-hal yang tidak begitu oke, tentunya ada blunder-blunder, tapi dia yang punya jasa besar bergantian dengan Nadeo dari awal-awalnya ya, di putaran pertama, putaran kedua, sebelum Martin Paes ini muncul di putaran ketiga, karena Martin Paes baru bermain ketika lawan Arab, sudah di putaran ketiga. Tapi untuk bisa membawa ke sana ada peran besar dari Hernando Ari tentunya yang tidak boleh dilupakan. Ya, di saat kita menghadapi Vietnam, menghadapi Irak, ya, Filipina, Hernando lah yang tampil luar biasa. Oke. Kita akan melihat nanti sebentar apakah Paes itu tersedia. Karena saya menginginkan bahwa Martin Paes juga akan bermain. Ya. Makanya saya bilang kan lebih tenang kalau ada Martin Paes di bawah Mister. Ya. Ya, bukannya berarti Hernando Ari tidak baik. Tetapi karena kita sudah melihat bagaimana penampilan dia yang luar biasa menghadapi Arab Saudi dan Australia. Wajar kalau Martin Paes ini berdiri di bawah Mister. Ya, terlepas dia masih ada gangguan dengan pergelangan tangannya. Tapi dia sudah ikut latihan kemarin. Artinya menandakan bahwa dia memang siap untuk bermain bersama dengan Indonesia, ya 100% untuk tangannya bisa oke, memang belum. Ya, itu makanya ST bisa mengatakan antara 70-80, ya. Semoga hari ini sudah oke, dan itu yang kita harapkan bersama. Ketika dia sudah semua sip, bisa Martin Paes bisa tampil di bawah Mister, dan tentunya ini akan memberikan rasa tidak aman juga bagi penyerang-penyerang Bahrain, ya. Abdul Jabbar di sana, ya. Al-Aswal dan juga menjadi kekuatan di lini serang Bahrain akan kalah dalam
duel dengan Martin Paes di bawah Mister. Kalau ada bola-bola crossing, bola-bola potong dari atas, dari sebuah set piece, Martin Paes bisa memotong itu dengan baik karena punya tinggi badan 192 cm. Itu yang menjadi keunggulan bagi seorang Martin Paes. Dan memang kita sangat berharap sekali dengan kehadiran Martin Paes ini. Jadi dia melihat bahwa waktunya untuk bermain oke. Garuda di dada. Dia sudah mengatakan bahwa dia siap. Nasionalismenya jangan diragukan lagi. Tinggi. Sangat tinggi buat Indonesia. Semua pemain bahkan. Kapten Jai Ises itu fokus benar. Calvin Verdong, Tom Hai, Ragnar Oratmangun, Nathan Cho. Semua sudah. Sandy Walsh, ya, Sain, Antinama, Ivar Jenner, Rafael. Semua sekarang konsentrasi penuh. Ya, ingin bertarung habis-habisan untuk Merah Putih. Untuk tim Indonesia. Makanya saya bilang kan mereka masuk lapangan dengan Garuda di dada. Jadi saya pikir ini nyali yang sangat bagus. Rasa percaya diri yang luar biasa. Mereka juga tidak tegang. Enjoy dalam latihan. Menikmati benar. Dan itu yang kita akan tunggu nantinya. Banyak yang tidak sabar untuk menantikan duel ini. Ya, dari beberapa hari terakhir ini. Ya, ingin cepat-cepat menyaksikan dan melihat bagaimana ya, sepak terjang dari tim asuhan Sintayong ini. Karena kalau kita menang, peluang untuk bersaing lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada itu terbuka. Kita akan bertarung melawan Cina. Tapi saat bersamaan, hari ini Cina akan bertarung melawan Australia. Dan saya yakin Australia akan menggebuk Cina. Ya, mereka juga butuh menang untuk bisa mendongkrak posisi mereka yang ada di urutan kelima sementara di bawah Indonesia. Jadi hanya dengan kemenangan bahwa peluang Australia akan terbuka. Makanya mereka habis-habisan untuk menghajar Cina. Cina setelah terluka, tentunya tidak ingin kalah di kandang saat menjamu Indonesia. Tapi kalau kita datang dengan bekal yang luar biasa dari Bahrain, kita mendapatkan poin, menang suatu hal yang luar biasa, imbang juga kita harus syukuri bahwa kita tidak kalah. Wah, ini akan membuat Cina juga agak ciut ya menghadapi kita. Jadi sekarang fokus itu ada di Bahrain ya bagi tim nasional kita. Jadi siapapun yang dimainkan adalah tim terbaik yang sudah dipilih oleh STY. Walaupun kita sudah tahu mereka-reka bahwa akan main si Jai, ya Paes, Verdong, Walsh akan main, ya kita Rido, Hilgers, Eliano, tapi semua nantinya di starting line up itu akan ditentukan sebentar, ya oleh STY siapa yang pasti untuk bermain di starting 11 kita menghadapi Bahrain. Dan semua itu adalah pemain-pemain terbaik yang ada ketika STY memilih mereka tampil pertama kali ya di lapangan menghadapi Bahrain. Dukungan supporter juga dinantikan dalam pertandingan ini karena semua ingin melihat ya. Tanpa dukungan supporter pun akan agak sulit, tapi dengan pemain ke-12 ini yang ada di pinggir lapangan atau di stadion, wah ini akan membangkitkan semangat bagi Jais dan kawan-kawan. Oke, kita berdoa bersama teman-teman. Semoga tim kita bisa memenangkan pertandingan. Ya, tetap semangat, selamat berjuang untuk Bang Jai dan kawan-kawan. Ciao.